Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali. Kita bersyukur lagi. Insya Allah kita dalam posisi istiqomah. Tak ada harapan kecuali mudah-mudahan. Ya, nanti saat dipanggil olehnya berada dalam posisi ingat kepadanya. Baik, kita mulai saja. Hadis keempat ya. Al-Hadisur Rabi'u. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qala, dari seseorang bernama Abu Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bercerita kepadanya. Wa huwa wal hal, dia Nabi as-sadiq, yang benar, wal masduq, dan dipercaya. Benar bukan kata dia saja, masduq dibenarkan oleh masyarakat sekitar. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum, bahwa kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Yujma'u dikumpulkan, khalquhu penciptaannya, dikumpulkan, disimpulkan ya, diproses penciptaan manusia, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah setetes air mani. Dia menginap 40 hari di kandungan ibu kita. Setelah 40 hari, summa yakunu alaqah misla dzalik, berubah menjadi alaqah. Alaqah selama 40 hari juga, itu misla dzalik. Alaqah pada mulanya artinya bergantung. Maksudnya apa? Darah yang posisinya masih bergantung di dinding rahim. Kayak bergantungnya keringat di dahi kah, di pipi kah, gitu. Itu namanya alaqah. Summa yakunu mudghah, baru jadi segumpal darah, misla zalik. Summa yursalu ilaihil malak. Artinya 40 hari, udah 3 kali 40 hari. Kemudian dikirim kepadanya, kepada ahadikum, inna ahadakum. Kepada siapa itu dia? Kita. Apa yang dikirim? Al-malak, malaikat. Suruh ngapain? Fayanfukhu fihi ruha. Maka malaikat itu meniupkan ruh. Ruh, tiup. Ruh sama rih sama nggak? Yang satu pakai waw, satu pakai ya. Rih artinya angin. Tak ada tiupan tanpa keluar angin. Ada tiupan tanpa keluar angin. Kayak begitu rahasia Allah. Ditiup. Nah, itu. Wa yu'maru bi arba. Maka
si malaikat disuruh 4. Berikutnya Pak Jamal cepat. Kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. 4 kalimat. 4 kalimat bukan artian harfiah. 4 ketentuan. 4 ketetapan. Tulis tuh. Habis niupkan ruh. Bikat birizkihi. Apa yang pertama? Menulis rizkinya. Wa ajalihi, umurnya. Wa amalihi, amalnya. 3. Keempat, wa syaqiyun au sa'idun. Syaqiyun, duka. Sa'idun, suka. Jadi pertama rizkinya, yang kedua ajalnya, ketiga amalnya. Syaqiyun au sa'idun. Keempat, keadaannya, suka atau duka, duka atau suka. Kita selesaikan dulu. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Masih kata Nabi. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang kalian, yakni kita, melakukan suatu amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai amalan ahli surga yang dilakukan membuat posisinya antara dia dan neraka dan surga itu hanya 1 hasta. Udah deket, udah takwa banget. Gitu kurang lebih. Fayasbiqu alaihil kitab. Yasbiku sabako, mendahului. Musabako, mendahului akannya, akan orang itu. Apaan yang mendahului? Kitab, catatan yang tadi ditulis. Fayasbiku alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahlin nar. Dia melakukan amalan-amalan yang membuatnya masuk neraka. Meninggal. Fayadkhuluha. Maka dia masukinlah. Allah masukinlah ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan ada juga salah seorang kalian, yakni orang lain, maksudnya kita juga, la ya'malu bi amali ahlin nar. Melakukan amalan-amalan ahli neraka. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa jara'. Sampai-sampai karena amalannya amalan ahli neraka, jarak antara dia dan neraka sejarak 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Terus diduluin oleh ketetapan. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Lalu kemudian dia melakukan amalan ahli surga. Fayadkhuluha. Maka kemudian dia dimasukkan, ahli surga, dimasukkan ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh siapa tuh? Imam Bukhari. Selesai, nggak usah dijelaskan, kan udah diterangkan. Kecuali ada yang tanya. Ayo, yang mau tanya itu tadi. Kalau saya ekstrim, ini memberikan informasi, membedakan antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. Itu satu. Mana pekerjaan kita sebagai makhluk,
mana pekerjaan Allah sebagai khalik. Jangan diintervensi. Iya atau tidak? Kita tugasnya apa? Satu, berbakti, beribadah, taat. Jangan pikirin. Mutlak. Yang kedua, memasukkan surga atau neraka, pekerjaan kita apa pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah. Itu dia. Kalau saja ada pikiran kita di pikiran Khalik, tuh kita banyak protes. Padahal itu bukan kerjaan kita. Yang protes, diabadikan protes itu bersama cerita lengkapnya dalam Al-Quran, cuma Atuk, iblis. Protesnya, ngapain saya sujud sama Adam? Seharusnya dia dong sujud sama saya. Nah itu kan perbuatan Allah, dia intervensi. Apa itu perbuatan Allah? Cuma usjudu li Adam. Sujud, taat aja udah. Gitu kurang lebih. Protes. Kita juga tak menutup kemungkinan udah muncul tuh pikiran protes. Enak aja. Usia 80 tahun. 79 tahun ibadah. Tinggal setahun lagi masa dimasukin neraka. Iya atau tidak? Tuh. Apa kesimpulan berikutnya? Iman kepada Allah, Islam kepada Allah, pasrah. Sepasrah-pasrahnya. Allah yang ngurus. Jangan kita yang ngurus. Tugas kita itu perintahnya dilaksanakan. Tuh. Sejatinya ini harus seperti itu. Islam taat, pasrah, udah kegambar pasrahnya. Kita bikin kursi atau apalah. Kursi itu Islam loh. Apa pasrah? Didudukin Pak Jamal nggak protes. Didudukin Pak Sukoco nggak protes. Didudukin Bu siapa tadi? Bu Tati protes nggak? Nggak bisa. Itu dia gambaran kepasrahan. Didudukin dengan beban yang sekian kilo, enggak tuh diem aja. Itu dia. Hakikat pasrah dikandung oleh Islam. Zaman Nabi ketika perang nggak ada yang protesnya tangan saya buntung separuh sebelah, terus dibuntungin lagi. Ya. Baru kita kembali lagi. Atau ada yang tanya boleh? Iya. Bahkan contoh kepasrahan yang jauh lebih dahsyat lagi, mutlak, yaitu andai kata kita pahami ini, ternyata itu adalah diri kita udah taat umur 80, 79 tahun taat, terus umpama ya, terus dimasukkan ke neraka. Umpamanya, karena melakukan sesuatu yaitu amalan ahli neraka. Umpamanya. Maka bisa dibayangkan secara rasional dalam tanda petik orang yang benar taatnya itu akan berterima kasih kepada Allah. Udah kebayang terima kasihnya. Maka contoh dalam sejarah ditampilkan oleh itu si Robiah Adawiyah. Gak apa-apa ya Allah, aku kau masukkan ke neraka. Yang penting engkau ridho. Wah, beres seberes-beresnya. Mau dikaji secara kebahasaan juga tinggi sekali. Akhirnya sampai pada titik, tidak mungkin lah Allah ridho tapi dimasukkan ke neraka. Ya betul. Tidak mungkin. Saya beri contoh lain begini.
terkait perdebatan teologis. Kasus Allah nanti bisa dilihat apa enggak. Ahlus sunnah bilang bisa dilihat. Kapan? Di surga. Bukan di dunia. Di surga. Isyaratnya dalam Al-Quran yang ada kata orang-orang khusus akan mendapatkan tambahan nikmat. Tambahan nikmat dimaksud ditafsirkan adalah melihat Allah. Itu yang posisi teologinya melihat. Nanti di akhirat. Yang satu lagi nggak bisa dilihat walaupun di akhirat. Bertentangan dengan teologi. Kalau Allah bisa dilihat. Meskipun itu di akhirat, di surga. Maka berarti posisinya ada di depan. Kok mungkin di belakang kelihatan. Kalau dia posisinya ada di depan, pertama, dia mengambil tempat. Yang kedua, adanya di depan. Di belakang, di samping, di atas, di bawah berarti nggak ada. Kata Mu'tazilah, nggak bisa diterima. Bagaimana mengkompromikannya? Secara teoritis diterima Allah bisa dilihat atas kehendaknya. Dia amat sangat berkehendak sesuai dengan kemampuannya dan dia mampu bisa. Tetapi secara real itu menjadi tidak bisa. Kenapa? Karena surga nikmat. Apa saja ada yang belum pernah dirasakan di dunia. Kenikmatan bukan karena jumlah pemberian Allah, bukan. Tapi karena ketinggian kenikmatan yang diberikan dalam surga saja sudah cukup membuatnya lupa akan keinginan melihat Allah. Bisa diterima ini. Saking nikmat, lupa yang lain. Pak Jamal baru makan nasi kebuli saja udah lupa sama mertua. Nggak ngeliat karena mertua lewatnya di belakang. Nggak kelihatan. Tuh gitu, saking nikmatnya, maka lupa keinginan untuk melihat Allah. Kan sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Kita diundang oleh gubernur. Emang dari kampung, pengen ketemu, pengen salaman. Dijamu luar biasa, nggak pernah ketemu. Bebas, nggak pakai protokol, nggak pakai ini. Pas sudah makan apa adanya semuanya, kan buah, ngopi, segala macam, kembali ke tempat duduk semula. Di setiap meja udah disediakan amplop. Ya kan? Amplop, uang, luar biasa. Wah, bayangin, amplopnya sekantong semen. Tuh. Terus kata model kita, udah cepetan pulang, nggak usah salaman. Ya betul tidak? Tuh, bayangan pas dikasih amplop udah dilihat sedikit uang, itu bayangan udah bukan pengen salaman lagi, udah bayangan di rumah. Yang cepet-cepet ini pulang. Ada yang udah mau ini itu. Iya betul tidak? Itu baru diundang sama gubernur yang insya Allah jadi presiden nanti. Amin. Gitu. Amin, amin. Enggak enak nih apa yang amin. Ya Allah alam bisawab. Ada lagi? Pak Ustadz, Iya. Itu dibilang tadi tinggal sehasta menuju surga, tapi karena melakukan amalan neraka, jadi masuk neraka deh dia. Iya. Nah, di sini kok kelihatannya menafikan masalah hitung-hitungan, Ustaz. Kan ada hadis bagaimana bahwa apabila amal kita lebih besar
lebih berat timbangan dari amal Mm-mm. tidak baik, itu insya Allah masuk surga. Jadi ini kelihatannya kesalahannya sedemikian sangat besar sehingga mengalahkan berat amalan baiknya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Betul. Timbangan itu menunjukkan nilai. Nilai kebaikan sama nilai kejahatan. Maka 79 tahun ibadah. Ujung-ujungnya terus kafir. Nggak bisa menembus yang 79 tahun ibadah. Kafir jauh lebih berat dari cuma sekedar haji sama umroh. Oh, maksudnya amalan yang drastis begitu ya Ustaz? Iyalah. Kafir itu keluar iman, pindah agama. Atau sebaliknya. Baliknya itu yang tadi disebutkan. Kafir 79, padahal umurnya 80. Setahun masuk Islam. Pan putus. Si Umar berapa lama dia kafir? Pembunuh, pemabuk, penyembah berhala. Dia bikin itu Tuhan, dia makan itu Tuhan kupingnya. Terus masuk Islam. Habis. Oh Boleh. ya Ustaz. Tadi Ustaz nggak ngasih contoh begitu sih, makanya saya tadi Ya. tanya. Kalau kasih contoh duluan, nggak tanya lagi. Saya lagi nungguin nanya aja. Apalagi luar biasanya Allah itu ada yang baru cuma sadar terus menyadari kenapa menyesali, kenapa saya nggak menyembah Allah, itu aja udah langsung masuk surga. Ya? Tapi jangan coba-coba cari jalan yang kayak begitu. Itu di surat Yasin. Siapa itu tokohnya? Habib An-Najjar. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa saya nggak menyembah orang yang menciptakan saya dan saya dikembalikan nanti ke sana, hanya ke sana. Udah. Terus sakaratul maut, dia diinformasikan diampuni dosanya dan akan masuk ke surga. Saat itu pun dia berkata, direkam kata-katanya, ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku tahu bahwa aku dimaafkan, diampuni oleh Allah karena menyadari aku tak menyembahnya. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Juzai sebagai dakwah. Ya laitani. Sampai titik terakhir kita masih punya kesempatan untuk berdakwah walaupun hanya sekedar angan-angan. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuh gitu. Itu dia contoh wilayah Allah, pekerjaan Allah. Ngapain kita intervensi pekerjaan Allah? Protes seperti orang-orang yang mengaku rasional sekarang ini. Akhirnya liberal. Kehidupan akhirat diukur dengan dunia. Gitu. Kayak apa itu modelnya? Emangnya surga itu milik atau monopoli orang Islam aja? Gitu orangnya. Dipakai pikiran. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi. Silakan. Pak Edi, enggak tanya. Cukup. Jadi Ustaz, ini 4 kalimat ini seperti rezekinya, ajalnya,
amalnya dan celaka, maksudnya baik dan buruknya dia, seseorang sudah ditentukan, Ustaz. Betul. Betul. Maka yang dimaksud di sini kadarnya, Ustaz. Apa janjinya? Bukan jumlahnya, Ustaz. Semuanya itu yang 4 suruh tulis oleh Allah kepada malaikat itu wilayah Allah itu. Rizki wilayah siapa? Wilayah Allah. Ajal wilayah siapa? Allah. Amal wilayah siapa? Bukan soal mengerjakannya, bukan. Dia mau mengerjakan apa, itu wilayah Allah. Tapi eksekusinya kan manusia. Oke? Terus bahagia atau tidak bahagia, kan wilayah Allah. Tidak ada hubungannya dengan materi bahagia itu. Berapa banyak orang dikasih materi banyak berlimpah, dia nggak bahagia. Tapi sengsara, membuatnya masuk penjara, umpamanya. Terus diulur. Apalagi maknanya? Nah, ini mengajarkan untuk kita melihat fenomena sesuatu berkaitan dengan agama pakai kacamata Allah, bukan kacamata kita. Umpamanya bahagia, bahagia menurut Allah, bukan menurut kita. Di mana konsepnya Allah itu bahagia, yaitu taat. Taat. Ada orang tak taat dalam kehidupan ini, bukan cuma tak taat, tapi melanggar, zalim, khianat, bohong, seenaknya. Kalau pakai kacamata dunia, kita, enak sekali, mau naik apa aja bisa. Mau nganterin jenazah pakai jet bisa. Model kita bisa nggak? Bisa. Jangan dikira. Itu bahagia. Jangan dikira. Bahkan dia sedang menabung sengsara. Gitu kurang lebih. Sementara kita kacamata dunia yang serba tak cukup, selalu kekurangan, kita sedang menabung kebahagiaan. Bahkan belanja. Gitu kurang lebih. Ya, harus seperti itu. Baru kemudian cerita tentang rizki secara real yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang menghasilkan, menentukan rizki Allah. Tapi yang usaha kita. Ya atau tidak? Semua ini ketentuan tak bisa dirubah. Persoalan yang suka dilupakan. Ketentuan Allah yang tak bisa dirubah itu, kita tahu apa enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Udah kebayang itu. Justru tidak tahu jauh lebih bagus ketimbang tahu. Kematian, rahasia Allah. Mana lebih bagus? Kita tahu apa enggak tahu? Kayak tadi pagi belajar tafsir, Lailatul Qadar, rahasia Allah. Mana lebih bagus? Tahu apa enggak tahu? Lebih bagus enggak tahu. Berusaha positif. Kalau saja tahu, bukan cuma terjadinya, tetapi kemuliaan, kebesaran Lailatul Qadar tidak menutup kemungkinan 1 hari sebelumnya, sebulan sebelumnya dia maksiat. Atau nanti ketemu malam Qadar, kita diampuni. Tak menutup kemungkinan kayak begitu. Kayak tadi yang kita baca di pagi. Tafsir Al-Qadar. Tuh gitu. Tidak? Kita nggak tahu rezeki kita. Karena nggak tahu kita usaha. Allah yang menentukan. Tapi kemudian informasinya kayak begini, itu adalah ketetapan Allah. Maka ketika memperoleh rezeki
tak sesuai dengan yang kita inginkan, kita pasrah kepada ketentuan. Ya ini kan ketentuan Allah. Urusan Allah bukan urusan kita. Kita udah usaha. Itu pentingnya namanya takdir baik dan buruk sebagai bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bedakan dalam keseharian antara yang iman kepada takdir yang tidak iman. Mereka juga iman loh sama takdir. Tapi imannya kan salah. Kenapa? Basicnya, kitab sucinya, dan seterusnya, nabinya. Iya, Allah a'lam bishawab. Masalah jodohnya Ustaz itu. Hah? Seringkali dengar jodohnya Ustaz di masyarakat. Iya. Bukan termasuk ini ya hadis yang Jodoh. iya. Terus kenapa mau nyari jodoh lagi? Nah, Tahu nggak? kan Kalau masih karena orang yang puas, biasanya tuh bahas kalau sama masyarakat kan begitu. Dia bilang sama jodohnya juga udah ditentuin. Iya. Itu apakah ada redaksi hadis lain Ustaz, atau hanya ini saja? Karena kan yang dengar di telinga itu kan termasuk jodohnya begitu juga. Saya kurang lebih gitu yang saya sering dengar. Iya. Jadi saya penasaran. Jodoh termasuk rezeki kali. Masuk dalam rezeki Allah. Jadi akar persoalan mau jodoh, mau rezeki, mau apa saja, yaitu memposisikan secara benar persamaan dan perbedaan antara qada dan qadar. Qada ketetapan Allah, tak ada intervensi manusia. Mati hidup ketetapan Allah. Andai kata ada intervensi manusia, hanya faktor sebab. Itu qada. Faktor sebab saja. Bukan soal qada, bukan soal mati dan hidup. Memang kita tak pernah usul mau mati di mana, atau mau lahir hidup di mana, mau jadi bangsa apa, suku apa, nggak pernah. Allah yang menentukan. Itu namanya ketetapan. Maka selain itu maksudnya qadar, takdir. Rizki ada intervensi manusia, amat sangat ditentukan. Nggak usah orang lain. Sekarang nih kita bisa merubah rizki kita. Nggak usah kita bang bakso. Kalau ngetem aja di sekolahan umpamanya, ya udah dapatnya segitu, bubar. Tapi kalau dia menambahkan, meningkatkan, anak sekolah bubar dia keliling lagi. Nah itu kan usaha. Tambah. Itu baru sebatas yang bisa dilihat, dikalkulasi oleh kita manusia. Jangan dikira Allah lepas tangan dari setiap usaha yang dilakukan oleh hamba. Pekerja masuk jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Pekerjaannya cetak bata. Per bata 1.000. Jam sekian sampai jam sekian itu dapat 1.000. 1.000 bata. Umpamanya dapat dia 1 juta. Pertanyaan, bisa nggak dia tingkatkan? Bisa. Pulangnya jangan jam 4, jam 6 atau jam 5. Kualitas kerja, kecepatannya dia tingkatkan. Kalau tadi cuma 1.000 bata, tambah, bukan cuma 1.100 atau 200 atau 3, 1.500 dia bisa. Tambah. Tergantung Allah, apa tergantung usaha. Gitu kurang lebih. Itu baru kacamata matematik dunia. Belum lagi ada cerita dalam Al-Quran min haitsu la yahtasib.
Inti dari Bukan tanda-tanda. usaha dalam tanda petik, tapi dengan memberi sedekah, Allah balas yang lebih. Umpamanya begitu. Insya Allah masing-masing kita merasakan sekali. Ya, jadi diformulasikan. Baru kemudian jodoh. Jodoh maksudnya kodok apa kodar? Gitu. Kalau jodoh itu kodar. Ada usaha atau tidak? Ada. Langsung atau tidak langsung. Gadis zaman dahulu nggak punya usaha mencari jodoh. Tapi ayahnya berusaha. Orang-orang tua berusaha. Ada intervensi. Nah, kamu aku mau nikahkan dengan santriku si itu. Itu usaha. Oleh karena itu izin zaman dulu orang tua yang izin kepada si gadis. Kalau sekarang kan terbalik. Karena nilainya udah jungkir balik. Yang nyari jodoh itu anak-anak. Orang tua nggak tahu. Kurang lebih gambarannya begitu. Ya. Tapi jangan tanya saya. Itu ada orang nggak punya jodoh. Cariin dong Ustadz gitu. Bukan takut kedengeran Pak Sukoco. Dalam rangka La akwa, Ustaz, la akwa. cariin dong. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Hai Ustadz. Ya. Silakan. Oh, azan. Ya, silakan. Bu Sulfia, Silakan. siapa ini? Sinta Ustadz. Oh, Sinta. Bu Sinta, silakan Bu Sinta. Ustadz, tadi berkenaan dengan seseorang yang berakhir dengan husnul khotimah atau tidak, itu di apa namanya, dari amal sebelumnya sampai ajal, ada yang memberi tahu saya kalau ternyata yang menentukan itu bukan tumpukan pahala kita. Jadi tapi karena rahmat dari Allah gitu. Nah, ini hubungannya dengan qadar dan qada ini gimana, Ustadz? Nah, kembali ke awal tadi saya bilang, ada wilayah kerja antara kholik dan makhluk. Kita makhluk. Ketika memikirkan wilayah kerja khalik, nggak ketemu. Ya atau tidak? Wilayah kerja kita usaha. Wilayah kerja Allah menentukan. Baru kemudian terkait dengan wilayah-wilayah, maka Allah punya sifat-sifat. Apa sifatnya? Nggak mungkin zalim. Wa ma huwa bidzallamil lil 'abid. Nggak mungkin dia zalim. Udah segitu. Sehingga membuat kita yakin amalan baik pasti. Jangan mikirin hadis ini. Kalau mau mikirin hadis ini, pikirkan semangat di balik hadis ini. Semangatnya apa? Kepasrahan penuh. Namanya Islam. Ya, keimanan penuh. Namanya ya iman. Itu. Jadi lagi-lagi soal wilayah, bukan soal takdir baik. Wilayah itu kalau diformulasikan dalam kata secara teologis itu namanya af'alullah, perbuatan Allah. Kita nggak boleh intervensi, nggak bisa. Terus ada kita af'alul ibad, perbuatan hamba. Sesuai dengan perintahnya berpahala. Tak sesuai maka dosa. Ada minuman 2 di depan meja, di depan kita. 1 minuman keras, 1 minuman empuk. Itu wilayah kita. Kita minum minuman keras, melanggar. Baru Allah memberikan sanksi. Namanya dosa. Wilayah Allah memberikan dosa. Kita pilih minuman yang bagus, fitrah, sesuai.
Apalagi lagi buka puasa. Buka puasa masa pakai minuman keras. Dosa. Nah, itu wilayah Allah. Demikian semua perbuatan-perbuatan. Tugas kita berbuat. Tugas Allah memberikan pahala atau sanksi. Itu. Ya Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran. Ayo, masih ada lagi. Makanya tidak ada lagi Ustaz ini. Mungkin tambah hadis satu lagi Ustaz, pendek. Boleh. Hadis yang kelima aja. Iya. Baik. Hadis yang kelima, an Ummil Mukminin. Ummi Abdillah. Aisyata. Dia majrur karena ghair munsorib jadi fathah. Radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, kunyahnya Ummul Mukminin. Kalau laki-laki Abu, itu kunyah. Abu Bakar. Abu. Siapa dia? Ibunya si Abdullah. Siapa itu? Aisyah. Baru kita kenal. Aisyah berkata, kalau Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddud. Ini soal bid'ah. Ahdasa, siapa yang mengada-ada, menciptakan sesuatu yang baru fi amrina, terkait urusan kami, kata Rasulullah. Ya, ini urusan agama. Ma laisa minhu, padahal itu bukan urusan agama, fahuwa raddun, itu ditolak. Enggak sah. Tidak diterima. Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, khusus riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari kami, Nabi, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Pak Jamal, saya minta itu apa namanya, host. Saya harus nulis pakai peta. Sedikit ya. Nah, ini tulis dulu. Udah Ustaz. Ya. Ini lagi di proses. Nah, ini memahaminya. Din. Maaf Pak Jamal, udah kelihatan kan? Pak Sukoco? Udah. Ya, Ustaz. ya. Beneran. Din. Ini isinya din itu akidah. Akidah. Ya, ini rukun iman itu sendiri. Ya. Yang kedua, syariah. Ini ada hubungannya sama hadis yang pertama. Syariah. Syariah
dibahasakan dengan ibadah. Ibadah. Ibadah ada dua. Mahdhoh. Yang tata caranya, syarat rukunnya, waktunya, semuanya dari Allah. Kali ini yang ghair mahdhoh. Ghair mahdhoh. Aktivitas mukmin muslim apa saja apabila memiliki kriteria. Kriterianya pertama dilakukan niatnya karena Allah. Yang kedua, caranya tak bertentangan dengan cara Allah, syariat Allah maksudnya, kaifiyat, cara. Yang ketiga, tujuan. Tujuan ini ghard, maka bernilai ibadah. Itulah ibadah ghair mahdhoh. PNS, wilayah ibadah bukan? Seluruh profesi jabatan itu adalah amal. Amal adalah kerja. Ketika dilakukan, pertama kriteria niat karena Allah, cara tak bertentangan, kemudian tujuan mencapai ridha Allah, ibadah. Baru kemudian terkait dengan sesuatu yang baru yang dikategorikan bid'ah. Nih baru. Sesuatu yang baru di bidang akidah. Itu bid'ah. Itu dia dolalah. Yang kedua, di bidang ibadah. Ibadahnya yang ibadah mahdhoh. Tuh. Itu yang dihadiskan Nabi. Kalau Nabi bilang lewat Allah, Allah bilang lewat Nabi Tuhan itu satu. Dibilang dua. Dibilang tiga. Itu yang dimaksud malaisa minna. Wa huwa raddun. Ditolak. Di bidang ibadah yang mahdhoh. Haji nggak usah ke Mekah. Di Parung juga Allah ada. Nggak Parung persis sih. Ada orang-orang yang meyakini nggak perlu harus ke Mekah. Ya, tetapi ada di mana-mana, di tempat suci ada Allah. Ngapain pengen ketemu Allah harus ke sana? Umpamanya diterima oleh komunitas tertentu, lalu membangun komunitas yang hajinya ke Bogor umpamanya, ke Gunung Anu. Tuh, itu masalah ibadah mahdhoh. Maka fahuwa raddun. Ini bid'ah, wilayah bid'ah. Kalau ini kita disuruh berkreasi. Suruh berkreasi kita. Nah, di sini nih. Suruh berkreasi. Nah. Tuh, yang ghair mahdhoh. Semuanya bid'ah. Yang prinsip yaitu akidah, otomatis juga syariah, umpamanya tutup aurat itu prinsip. Ketutup. Tapi soal bahannya, potongannya, itu kan teknis. Gak mungkin kita menyesuaikan teknis budaya sana waktu itu. Iya, jadi harus bedakan. Maka kalau teknis semuanya bid'ah. Dakwah menyampaikan kebenaran itu prinsip. Caranya ada yang pakai televisi, ada yang pakai speaker, ada yang pakai lewat macam-macam. Sekarang udah banyak sekali kreasi yang kategorinya baru, bahasanya adalah bid'ah, tetapi kemudian itu menjadi bid'ah hasanah. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, 2 tahun menjabat sebagai khalifah, ngurusin orang murtad. Sampai terjadi peperangan.
karena banyak orang murtad. Dalam pertempuran banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Umar muncul pikiran, kalau begini terus Al-Quran bisa hilang. Usul ke Abu Bakar. 3 kali ngusul baru diterima. Kumpulkan, bikin tim untuk mengumpulkan Al-Quran. Ditulis. Abu Bakar berat, nggak ada. Dari zaman Nabi, nggak ada perintah, nggak ada ini. Nggak ada. Cerita singkat selesai, diterima usulan Umar bin Khattab. Pas udah selesai, apa komentar Abu Bakar? Ni'matil bid'ah hazih. Bid'ah paling nikmat ini. Tuh, jadi ada bid'ah dolalah, wilayahnya akidah, sama ibadah mahdhah. Sholat subuh 2, jangan tambah-tambahin 3, apalagi dikurangi. Tuh, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang nanya? Ustadz mau tanya mahdoh itu tadi apa sih kelewatan? Oh iya, murni Oh, murni. secara harfiah. Ya, syukuran Ustadz. Baru batasannya yaitu ibadah yang syarat rukun, tata cara, waktu, dan lain-lainnya diatur oleh Allah. Nikah ibadah, mahdhah. Harus ada wali, itu rukunnya. Itu kan dari Allah. Maka masuk kategori ibadah mahdhah. Iya. Ada lagi. Yang di sebelah kaifiyah itu Gharad ini ya. ya. Tujuan. Jadi niatnya karena Allah, caranya tak bertentangan dengan syariat Allah, cara. Tujuannya mencapai ridha Allah. Ibadah. Ibu-ibu masak, cuci piring, nyapu, ngepel. Ibadah nggak? Ya. Ibadah. Jadi nggak ada penggalan waktu sedetik pun, sejengkal tanah yang diberikan pun, itu semuanya adalah sarana ibadah. Sebagai tanggung jawab Allah atas perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka telinga, kuping, hidung semuanya sarana untuk ibadah. Apalagi otak, yang kemudian seseorang dengan otaknya jadi dokter. Dokter itu profesi, dan profesi itu sarana ibadah. Iya. Baik. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustadz atas kajiannya pada siang kali ini. Karena waktu juga sudah memasuki sholat zuhur, maka kajian ini kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan Amin. wawasan kita bertambah dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.